Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabarnya hari Minggu ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, kakak mau tanya dulu. Siapa yang hari ini sudah pagi-pagi bangun pagi lalu langsung berdoa? Oke. Lalu siapa yang hari ini sebelum makan berdoa juga? Oke, semuanya hebat ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita tetap dikumpulkan dalam ibadah lewat YouTube ini ya adik-adik. Hari ini adalah ibadah gabungan untuk seluruh kelas, dari kelas batita sampai kelas tanggung remaja. Adik-adik, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama bernyanyi Laskar Kristus. Ayo bangkit berdiri adik-adik semuanya. Harus semangat ya nyanyinya ya. Nah adik-adik, karena udah jadi Laskar Kristus berarti harus siap ya. Harus siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi pada hari ini. Nah sebelum memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah dapat berkumpul dalam ibadah YouTube. Tuhan yang berkati supaya hari ini kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, hidup kita yang sekarang adik-adik bukan lagi hidup kita yang lama, yang masih senang buat dosa, yang masih senang gangguin saudaranya, yang masih senang males, yang masih sering marah-marah, yang masih sering susah disuruh makan. Ayo, berarti nggak boleh seperti itu lagi adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa-dosa kita menjadi manusia yang baru dan punya hidup yang baru. Kita mau sama-sama bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi, hidupku bukanlah aku lagi. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Adik-adik, ada yang spesial loh hari ini. Apa ya? Ada yang tahu hari ini kenapa spesial? Benar bang, hari ulang tahun KKR yang ke-131. Adik-adik, hari ini kita merayakan hari ulang tahun KKR, tapi untuk perayaannya sendiri akan kita laksanakan minggu depan, hari Sabtu tanggal 24. Catat ya, dan jangan lupa ikuti lomba-lombanya supaya adik-adik bisa dapat hadiah yang luar biasa dan menyenangkan hati Tuhan juga di hari ulang tahun ini. Kakak tunggu ya adik-adik ya, file-file video adik-adik ada untuk kelas batita dan sampai dengan kelas balita ada lomba video kreasi, di kelas kecil ada lomba bernyanyi, dan di kelas tanggung remaja ada lomba TikTok. Oke, jangan sampai lupa dan kirimkan ke kakak guru sebelum tanggal 22 ya adik-adik, supaya tanggal 24 kita bisa merayakan bersama-sama hari ulang tahun dan hari doa sedunia. Kakak tunggu ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Cikgu Yemima Kaban. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, lalu kita akan menyiapkan Alkitab kita juga ya adik-adik ya. Yang sudah bisa baca, ayo coba siapkan Alkitabnya. Karena sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama bernyanyi. Ku buka Alkitab. 1, 2, 3. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya apa yang akan Guru sampaikan kepada anak-anak KKR boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Adik-adik semua tahu nggak sih hari ini hari apa? Coba mana suaranya dong? Kakak mau denger nih suara kakak-kakak tanggung remaja, suara adik-adik kelas kecil dan kelas batita balita. Mana suaranya? Coba kakak tanya. Hari ini hari apa sih adik-adik? Iya, hari ini adalah hari Minggu. Kita mau sekolah Minggu.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik tahu tidak kalau hari ini kita memperingati hari ulang tahun KKR yang keberapa ya adik-adik? Ya, yang ke-131 tahun. Coba kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yeay. Ya adik-adik, jadi pada hari ini kita memperingati HUT KKR yang ke-131 tahun. Nah adik-adik, sungguh luar biasa ya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita anak-anaknya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita semua. Tuhan Yesus selalu menyertai kita senantiasa di dalam kehidupan kita. Tapi kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Adik-adik tahu tidak tepatnya tanggal berapa dan tahun berapakah HUT KKR? Coba yang tahu boleh komen di bawah ya. Tanggal berapa dan tahun berapakah KKR pertama kali berdiri? Yang tahu boleh ya komen di YouTube kita ini di kolom komentar. Oke, harapan kakak adik-adik semua bisa menjawab dengan benar dan tepat ya, karena setiap tahun kita merayakan HUT KKR. Iya adik-adik, semua pasti sudah tahu kan tanggal 24 April nanti di hari Sabtu jam 4 sore akan ada ibadah spesial adik-adik, yaitu ibadah HDS, Hari Doa Sedunia, dan ada acara hari ulang tahun KKR. Nah jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan ya, mari sama-sama kita berkreasi, kita menggunakan kostum yang sudah disampaikan oleh kakak guru kita, sama-sama kita ikut menyemarakan, sama-sama kita ikut ambil bagian dalam lomba yang sudah kakak-kakak guru sekolah minggu umumkan pada WhatsApp, di grup WhatsApp kita ya adik-adik. Pasti adik-adik semua sudah dapat ya. Oke adik-adik, nah adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah coba mana Alkitabnya? Ayo. Oke, pinter. Semua sudah siap Alkitabnya. Nah, adik-adik hari ini kita beribadah kelas gabungan. Semua kelas ya, antara kakak kelas tanggung remaja, kelas kecil, kelas batita, dan balita. Nah, yang sudah siap Alkitabnya, mari sama-sama kita buka di Kolose pasal 2 ayat 6-7. Coba kita buka ya adik-adik ya. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kakak baca, tolong adik-adik dengarkan ya. 2, 3 ya. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik, berikut tadi pembacaan tentang firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hidup dalam Kristus. Coba kita ulang bersama-sama ya. 2, 3 ya. Hidup dalam Kristus. Ya, tema kita adalah hidup dalam Kristus yang terambil dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Nah, adik-adik, mengapa ya kita harus hidup di dalam Kristus? Coba yang tahu boleh jawab bersama-sama. Mengapa kita harus hidup di dalam Kristus? Ya, karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan kita, anak-anaknya adalah umat pilihan Tuhan. Jadi, tidak hanya sekedar percaya ya adik-adik, tapi kita juga harus tinggal dan setia di dalam Kristus. Ya, nah adik-adik,
Lalu bagaimana jika kita tidak hidup di dalam Kristus? Nah, coba kita lihat gambar yang di sebelah kanan kakak atau gambar yang di sebelah kiri adik-adik ya. Kita lihat gambar ini. Nah, di sini semua pasti tahu siapakah yang ada di gambar ini. Ya, siapa yang tahu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Benar, Adam dan Hawa. Ya, jadi ini adalah gambar Adam dan Hawa. Singkat cerita, Allah ini memberikan Adam dan Hawa kebebasan untuk makan dari setiap pohon yang ada di Taman Eden, kecuali satu pohon. Ayo, pohon apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun adik-adik, Adam dan Hawa itu mengingkari janjinya kepada Allah, sehingga dia makan buah tadi karena dia tergoda oleh iblis. Ya adik-adik, itu tadi adik-adik contohnya jika manusia tidak hidup di dalam Kristus, akan mudah tergoda oleh godaan iblis. Lalu ada lagi nih gambar berikutnya adik-adik, contoh hal yang dilakukan manusia ketika manusia tidak hidup di dalam Kristus. Coba kita lihat gambar di sebelah kita ya. Pasti adik-adik tahu semua nih. Bahkan mungkin adik-adik pernah mengalaminya. Ya, ini adalah contoh kasus bully atau ejek mengejek ya. Jadi di sini ada kasus bully. Nah, ini sangat sering kita temukan ya adik-adik, atau mungkin bahkan kita korban, atau kita malah yang membuli teman kita, mengejek teman kita. Nah, apakah itu perilaku yang baik adik-adik? Tidak ya, bully itu tidak boleh ya, karena itu bisa menyakiti hati teman kita, bisa menyakiti mental teman kita ya adik-adik. Teman kita jadi sedih ya, bisa jadi trauma juga ya adik-adik, jadi tidak boleh. Nah, lalu ini ada gambar berikutnya, yaitu gambar kenakalan remaja yang sedang merokok. Nah adik-adik, merokok itu tidak baik ya buat kesehatan kita, terutama untuk kakak-kakak kelas tanggung dan remaja. Nah, tapi kakak yakin dan percaya anak KKR Samarinda tidak pernah mencoba merokok. Nah, tapi adik-adik, jika ada teman kita yang mencoba menawarkan kita rokok, dengan tegas adik-adik menolaknya. Karena rokok itu bisa berbahaya buat diri kita ya adik-adik. Jadi tidak perlu dicoba ya. Lalu ada lagi nih gambar berikutnya. Ya, yaitu mencuri. Nah, adik-adik, jangan sekali-sekali kita mencuri, karena itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak boleh ya adik-adik. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini ada gambar juga adik-adik, yaitu orang yang menggunakan narkoba. Nah, ini sangat berbahaya adik-adik. Jangan dicoba dan jangan mau menerima ajakan teman kita untuk mencoba obat-obatan terlarang ya. Ini terkhusus untuk kakak-kakak kelas tanggung remaja yang sudah mulai mengenal pergaulan. Nah, ini adik-adik harus hati-hati karena saat ini banyak sekali pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan diri kita. Jadi pintar-pintarlah kita memilih pergaulan kita. Nah, adik-adik semua pasti tahu bahwa narkoba ini bisa merusak jiwa dan badan kita. Kalau sudah kecanduan obat-obatan terlarang, wah adik-adik sangat susah untuk berhentinya. Ya adik-adik, dan yang fatalnya lagi bisa berujung kematian atau bisa berujung masuk penjara. Ih, serem banget ya adik-adik. Nah, makanya kita harus pintar-pintar memilih pergaulan kita agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas
dan kita tidak terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Ya adik-adik, lalu ada lagi nih contoh lainnya, yaitu berbohong. Nah, berbohong itu tidak boleh ya, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik. Ya, berbohong sama orang tua itu tidak boleh. Berbohong sama saudara tidak boleh. Berbohong sama teman juga tidak boleh. Karena kita anak Tuhan, jadi kita harus hidup dengan kejujuran. Kita harus jujur dan kita tidak boleh sombong. Ya adik-adik, dan kita harus bertutur kata yang sopan. Nah, adik-adik, itu tadi contoh-contoh kalau kita tidak hidup di dalam Kristus. Kita akan mudah terjerumus akan perbuatan dosa. Kita jadi anak yang sombong, kita jadi anak yang suka berbohong, kita jadi tidak takut mencuri, dan kita suka mengejek teman kita atau membuli teman kita. Ya, dan kita merusak diri kita dengan merokok dan menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, itu tadi kalau kita tidak hidup di dalam Kristus. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa hidup di dalam Kristus? Ya, pasti ada caranya. Nah, caranya kita harus sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam diri kita, seperti yang dikutip dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 18a. Mari kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 18a. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, adik-adik, jadi kita harus sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam diri kita sehingga kita tidak dihukum. Ya, adik-adik. Nah, lalu pertanyaan lagi nih adik-adik. Bagaimana kalau kita sudah percaya? Apakah kita akan kembali berbuat dosa? Tentu tidak ya adik-adik. Orang yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh harus terus menjaga hidupnya untuk tetap di dalam Kristus. Ya, hidup di dalam Kristus itu merupakan suatu sukacita. Kita percaya, kita hidup di dalam Kristus, maka hati kita akan damai, penuh sukacita, dan bahagia. Ya adik-adik, sekalipun mungkin kita merasa kesedihan karena mungkin kita ditinggal teman, atau kita diejek teman, tapi ingat adik-adik, kita tidak perlu membalasnya. Ya, tetaplah berbuat baik kepada teman kita, karena biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan mendatangkan sukacita di tengah-tengah kesedihan kita. Ya adik-adik, dan juga sekalipun kita kecewa karena keinginan kita tidak dapat terpenuhi, tapi jika kita sabar, kita tetap setia, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sikap yang baik. Mari Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, persembahannya nanti dititipkan ke orang tua kita ya. Nanti orang tua akan memberikannya kepada guru sekolah minggu. Oke, adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Isekin kami enda o Bapa. Isekin kami enda o Bapa.
bebas kami, oh Bapa. Engkau bekas pemerlindungan kami. Enak sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari sama-sama kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah dengan baik, dengan sikap yang tenang, dan menerima firman-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh anak KKR dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa yang selalu menyertai dan membimbing mereka ya Bapa. Berikan mereka kesehatan dan berikanlah adik-adik kami semua kelancaran di dalam sekolah mereka ya Bapa. Walaupun saat ini masih secara online, tapi kami yakin dan percaya adik-adik semua dapat mengikuti persekolahan online ini dengan baik ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa buat adik-adik KKR yang mungkin saat ini sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan angkat sakit penyakitnya agar adik-adik yang sakit ini boleh kembali sembuh dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga Tuhan kami mau berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan yang selalu senantiasa memberkati dalam pekerjaan dan memberikan kesehatan. Ya Bapak, juga kami berdoa untuk kakak-kakak, abang-abang KKR yang mungkin saat ini sedang dalam ujian. Kiranya Tuhan yang memberkati ujian persekolahannya ya Bapa, agar mereka tetap semangat dan giat dalam belajar ya Bapa. Berikanlah mereka nilai yang terbaik ya Bapa dalam masa persekolahan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh pelayanan pendeta, pertua diaken, guru KKR, dan kategorial juga ya Bapa. Tuhan yang pimpin pelayan-pelayan Tuhan ini ya Tuhan, berikan semangat dan berikan kesehatan agar setiap program kerja di GBKP Samarinda boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam yang baru saja terjadi, yaitu di NTT ya Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan kepada korban-korban bencana di NTT ya Bapa. Juga berkati seluruh relawan yang ikut membantu dan pemerintahannya juga ya Bapa. Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan semangat buat mereka semua ya Tuhan. Juga Tuhan cukupkanlah segala kebutuhan yang mereka butuhkan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami. Mari Tuhan, Tuhan kiranya yang mengurapi, yang memberkati agar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis yang saat ini masih melawan virus corona ya Bapa. Mari Tuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan selalu untuk seluruh jajaran medis. Tuhan yang memberikan semangat dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Dan juga Tuhan berkati juga untuk seluruh pasien yang penderita COVID ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan agar seluruh pasien dapat beroleh kesembuhan dan bersuka cita ya Bapa. Dan juga Tuhan, kiranya corona ini segera berlalu ya Bapa, agar kami boleh bertemu bersekolah minggu bersama-sama bertatap muka. Ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat di tengah pandemi ini ya adik-adik. Ingat selalu untuk menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Dan tentu juga kita harus jaga jarak ya. Oke adik-adik, jangan lupa ya tanggal 24 April nanti di hari Sabtu jam 4 kita akan ada ibadah HDS dan perayaan ulang tahun KKR. Oke adik-adik, sampai jumpa di hari Sabtu. Dadah, shalom.